Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Cahyowibawa kelas 3D dengan NIM 2022 D1B103. Saya akan menjelaskan tentang materi manajemen konstruksi dari awal pertemuan hingga UTS ini. Yang pertama ada 5M. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengorganisasian dan pengadilan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui 5M. 5M adalah pengelolaan 5M adalah 1. Manusia. Man atau manusia merupakan model 5M yang merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja. 2. Mesin atau mekanik. Mekanik atau mesin merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat pendukung kegiatan perusahaan baik operasional maupun non-operasional. 3. Money, uang. Uang dalam hal ini adalah merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. Keempat, metode. Yang keempat adalah metode atau prosedur yang merujuk pada metode sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. 5. Material. Material adalah bahan baku. Bahan baku yakni pada bahan baku sebagai unsur utama untuk suatu pembangunan. Dan kemudian ada pula Undang-Undang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. 1. Penyedia jasa. Kontraktor adalah penyedia jasa konstruksi. Kontraktor adalah perorangan atau badan hukum yang dikontrakkan atau disewa oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan. 2. Pengguna jasa. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. 3. Auditor. Auditor adalah seorang yang berprofesi pada suatu kegiatan auditing. Setiap perusahaan akan memerlukan jasa auditor, baik itu perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Fungsinya adalah agar bisa menilai kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Dan sekarang saya akan lanjut ke RAB. RAB merupakan anggaran biaya memegang peran penting dalam sebuah perencanaan bisnis atau kegiatan sejenisnya. Berbagai contoh rencana anggaran biaya atau RAB bisa dengan mudah Anda dapatkan dikarenakan sangat sering digunakan oleh masyarakat. Hal ini perlu Anda buat agar keuangan dan perencanaan bisa lebih terorganisir. Pengertian RAB. RAB atau Rencana Anggaran Biaya merupakan perkiraan biaya yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah kegiatan bisnis atau proyek lainnya. Dengan membaca sekilas contoh rencana anggaran biaya, Anda sudah bisa menyimpulkan pengertian umum dari RAB tersebut. Manfaat RAB. Dokumen perencanaan biaya tersebut bisa bersifat wajib, bahkan perlu ditekankan terutama bagi para pembisnis atau penyelenggaraan proyek. Sesuai dengan namanya, maka perencanaan ini bisa menjadi sebuah dokumen untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk kedepannya. Dokumen tersebut akan selalu menjadi acuan untuk selalu melihat ke depan mengenai proyek atau bisnisnya. Manfaat yang pertama, dapat memperbaiki pembiayaan. Perencanaan ini bisa dibuat sejak awal pembangunan atau sebelum operasional proyek atau pembisnis. Selanjutnya, dokumen tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam operasional dan proses pembiayaannya. 2. Mengefektifkan waktu. Waktu yang Anda memiliki untuk menjalankan sebuah bisnis maupun proyek bisa lebih efektif dan juga efisien. Anda bisa melakukan proses operasional dengan mengacu pada susunan perencanaan biaya yang sudah dibuat. 3. Mempermudah proses evaluasi. RAB juga dapat membantu Anda dalam melakukan evaluasi dari setiap aktivitas yang dijalankan pada bisnis maupun proyek tersebut. Berdasarkan biaya yang sudah direncanakan, Anda bisa melihat aktivitas mana yang menguntungkan maupun merugikan. Selanjutnya ada mempermudah menentukan kebijakan. Dengan mengacu pada contoh rencana anggaran biaya yang sudah Anda buat, maka pengembalian keputusan atau kebijakan bisa lebih sesuai.
Kebijakan tersebut bisa lebih relevan berdasarkan kapasitas pembiayaan yang sudah direncanakan. Dengan begitu, ada hal-hal penting dalam proses pembuatan RAB, yaitu pertama, tujuan dan waktu penggunaan anggaran. Tujuan dan waktu penggunaan dari perencanaan anggaran tadi bisa Anda tentukan terlebih dahulu. Tujuan yang ditentukan sejak awal bisa membantu Anda untuk mengetahui gambaran biaya yang akan dibutuhkan, bahkan bisa dilihat secara garis besar. Selanjutnya, daftar kebutuhan. Berikutnya, Anda bisa menentukan daftar kebutuhan, bahkan bisa diurutkan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, Anda bisa membuat estimasi berdasarkan contoh rencana anggaran biaya yang sudah Anda cermati. Selanjutnya, Anda bisa riset harga sesuai budget Anda masing-masing. Selanjutnya dan terakhir, proses rekapitulasi dan evaluasi. Jika semua data yang dibutuhkan sudah terisi, maka lakukan proses rekapitulasi atau perhitungan secara menyeluruh. Berikut akan saya cantumkan contoh RAB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.